Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widiarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan gelombang berjalan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang simpangan. Yang mana simpangan bisa dituliskan dengan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Yang mana nilai Y ini menunjukkan nilai simpangan. Sementara A ini menunjukkan amplitudo. Yang mana amplitudo ini sama aja artinya dengan simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Dan omega ini merupakan kecepatan sudut. Omega merupakan kecepatan sudut. Yang mana nanti nilai omega itu bisa kalian ganti dengan 2 dikali V dikali dengan frekuensi. Atau nilai omega bisa diganti dengan 2V dibagi dengan periode. Nah, sementara di sini ada tanda minus. Tanda minus ini menunjukkan arah gelombang merambat ke arah kanan. Nah, nanti di soal bisa aja di sini bisa bertanda minus, bisa saja tanda plus. Kalau tandanya minus artinya gelombang merambat ke kanan. Jadi arah rambat ke kanan. Kalau nanti tandanya plus berarti arah rambatnya ke kiri. Nah, sementara di sini ada K. K sini sama aja artinya dengan bilangan gelombang. Bilangan gelombang yang mana nilai K itu nanti bisa kalian ganti jadi nilai K bisa ganti dengan 2V per lambda panjang gelombang. Sementara X ini merupakan jarak antar titik. Nah, inilah untuk persamaan simpangan. Kalau seandainya nanti diminta simpangan maksimum, maka nilai sin omega T ini harus bernilai sama dengan 1. Omega T min X sama dengan 1. Maka dengan demikian, kalau diminta simpangan maksimum itu sama dengan A atau amplitudo. Makanya amplitudo boleh disebut sebagai simpangan maksimum. Nah, ini merupakan persamaan simpangan. Berikutnya, yang kedua kita akan masuk ke kecepatan. Yang mana kecepatan dilambangkan dengan V yang dirumuskan dengan dy per dt. D sini artinya diferensial, artinya turunan Y terhadap T. Oke, caranya mari kita turunkan. Kita tulis jadi kan V sama dengan D dalam kurung persamaan Y-nya adalah A sin omega T min Kx. Diturunkan terhadap dt. Nah, kalau kalian menurunkan, kita lihat sini dia menurunkan terhadap T. Artinya kita lihat variabel yang di depan T. Variabel depan T cuma ada 1 omega. Maka dengan demikian ketika turunan maka omega ini dikalikan ke depan. Dikali ke depan maka akan mendapatkan persamaan A kali omega. Turunan sin sama aja artinya dengan cos. Maka kita tulis cos omega T gitu kan. Min. Nah, kalau min tetap nih min Kx. Jadi setelah kalian turunkan ke depan jadi A kali omega ini, turunan sin adalah cos, kemudian yang angka belakang ini tetap kalian tulis kembali. Jadi setelah kalian turunkan tidak perlu lagi menuliskan dt. Nah, maka dapat dituliskan bahwa persamaan kecepatan omega A boleh atau A kali omega boleh, cos omega T min Kx. Ini persamaan kecepatan. Kalau seandainya nanti diminta kecepatan maksimum, jadi kalau diminta kecepatan maksimum, nah kalau diminta kecepatan maksimum berarti nilai cos ini harus bernilai maksimum. Yang mana cos bernilai maksimum apabila nilainya 1. Maka dengan demikian kecepatan maksimum dapat dituliskan dengan omega dikali dengan A atau A dikali dengan omega. A-nya amplitudo, omeganya kecepatan sudut yang nanti kalian bisa ganti seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke persamaan percepatan. Kalau percepatan dapat dituliskan dengan A sama dengan dv per dt. Artinya kita masuk ke turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi dengan cara yang sama, kita tulis dulu A sama dengan dv per dt. D masukkan persamaan kecepatan. Omega kali A, kemudian ada cos omega T min Kx. Diturunkan terhadap waktu. Nah, setelah kalian turunkan terhadap waktu, kita lihat juga sama seperti tadi. Karena terhadap waktu, maka kita lihat besaran yang di depan T. Berarti yang omega. Omega di sini juga kita kali ke depan. Maka akan menjadi, karena omega kali omega jadi omega kuadrat, A tetap A. Sementara turunan cos itu adalah min sin. Jadi min sin
omega T min Kx. Nah, maka dengan demikian persamaan percepatan adalah min omega kuadrat kali A kali sin omega T min Kx. Nah, yang mana A sin omega T, jadi A sin omega T yang ini, A sin omega T min Kx itu sama dengan persamaan simpangan kan? Maka dengan demikian untuk percepatan bisa tulis min omega kuadrat kali Y. Dengan Y di sini merupakan simpangan yang ini. Kalau diminta percepatan maksimum jadi A maksimum. Kalau percepatan maksimum sama seperti tadi, untuk sin ini harus bernilai maksimum. Kalau sin bernilai maksimum jadinya apa? Jadinya hanya tersisa bernilai maksimum, artinya bernilai 1 kan? Jadi hanya tersisa min omega kuadrat kali A. Jadi sama dengan min omega kuadrat dikali A. Nah, inilah nanti menjadi persamaan percepatan maksimumnya. Jadi min omega kuadrat kali A dengan A sebagai amplitudo dan omega sebagai kecepatan sudut. Untuk materi berikutnya di gelombang berjalan kita akan belajar tentang sudut fase, fase gelombang, beda fase antar dua titik. Nah, apakah yang dimaksud dengan sudut fase? Jadi sudut fase ini merupakan sudut yang terbentuk pada fase gelombang. Jadi sudut fase merupakan sudut yang terbentuk antar fase gelombang. Yang terbentuk pada fase gelombang ya. Nah, jadi dari mana kita bisa melihat sudut fasenya? Kalian tahu bahwa persamaan simpangan Y sama dengan A sin gitu kan? Theta. Nah, yang mana theta ini disebut sebagai sudut fase. Ya, sini disebut sebagai sudut fase, maka dilambangkan dengan theta yang nilainya setara dengan kan A sin gitu kan omega T min Kx. Maka nilai theta setara dengan ini. Jadi omega T min Kx inilah yang disebut sebagai sudut fase. Nah, dengan mengganti nilai omega boleh kalian ganti dengan 2V kan. Jadi omega coba kita ganti. Jadi omega 2V gitu kan per periode gitu. Dikali dengan T min K nya kita boleh ganti seperti tadi 2V per lambda. Nah, dikali X. 2V nya boleh kita keluarkan, maka dijadikan 2V dalam kurung T waktu per periode, T kecil itu waktu, T besar periode, min X per lambda. Nah, boleh juga nanti sudut fase ditulisnya seperti ini. Nah, ini. Nah, yang mana nilai waktu per periode dan X per lambda ini disebut sebagai fase gelombang. Nah, ini disebut sebagai fase gelombang, maka di sini definisi dari sudut fase adalah sudut yang terbentuk oleh fase gelombang. Nah, ini disebut sebagai fase gelombang. Maka di sini tuliskan fase gelombang sama dengan T kecil per T atau waktu per periode dikurang jarak dibagi dengan panjang gelombang. Dengan X ini merupakan jarak antar titik. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai fase gelombang itu 2V. Jadi nilai sudut fase jadi sudut fase theta ini sama dengan 2V dikali dengan fase gelombang. Nah, maka di sini tuliskan nilai sudut fase itu adalah 2V dikali dengan fase gelombang. Kalau fase gelombangnya ya ini. Jadi karena dengan menggantikan ini sebagai fase gelombang, maka dapat hubungan sudut fase dengan fase gelombang adalah theta sama dengan 2V dikali dengan fase gelombang. Nah, terus berikutnya perbeda fase. Jadi kalau dia beda fase sini adalah perbedaan fase. Jadi di sini kalau beda fase sinetron artinya menjelaskan tentang perbedaan fase yang frekuensinya sama. Jadi beda fase sini perbedaan fase yang masih satu frekuensi. Perbedaan fase gelombang yang frekuensinya sama. Jadi biasanya beda fase sini terdapat di antara dua titik. Nah, maka di sini beda fase itu dilambangkan dengan beda fase seperti ini. Nah, jadi sama ya fasenya seperti ini. Tadi di fase rumusnya kan langsung aja T per T min X per lambda. Kalau di beda fase langsung aja fase 1 dikurang dengan fase 2. Nah, jadi ini T min T nya bakal disederhanakan, bakal hilang. Maka sisanya hanyalah, coba kita turunkan dulu rumusnya kenapa seperti ini.
fase 1 berarti artinya T per T min X per lambda. Min yang kedua ya, yang kedua berarti fase kedua yang ini T min T per T sorry min X per lambda. Nah kita anggap ini yang kode 1, ini yang bagian 1, ini yang bagian 1, ini kita anggap bagian 2, sorry bagian 1 juga, bagian 1, ini bagian 2, bagian 2, ini yang bagian 2, bagian 2. Nah kita buka kali pelangi nih, jadi waktu 1 per periode 1, ini khusus untuk waktu dan periode, untuk yang 1 maupun yang 2 itu bernilai sama besar. Maka dengan demikian boleh kalian tulis nilai T saja. Jadi T min, kalau X nya berbeda jadi X1 per lambda 1, lambda sama. Ini kali pelangi, min kali plus berarti jadi min. Jadi min T2 per T per T gitu karena dia waktu dan periode sama. T per T. Nah ini min kali min jadi plus X2 per lambda. Yang sama boleh kita coret, maka ini plus periode per waktu, ini min periode per waktu. Jadi boleh kita coret habis. Maka sisanya apa? Jadi min X1 per lambda plus X2 per lambda atau X2 per lambda min X1 per lambda. Jadi yang positif saya tulis depan, yang min saya tulis di belakang. Maka dapat dituliskan nanti seperti ini nih. X1 min X2 per lambda atau delta X per lambda. Dengan delta X ini menunjukkan jarak antar titik. Nah, oke demikianlah untuk materi pada persamaan gelombang berjalan. Kalau ada yang belum jelas atau ingin adik-adik tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, oke supaya lebih memahami materi yang kita pelajarin tadi, mari kita coba ke dalam soal berikut. Jadi kita cek. Soal pertama, itu ada gelombang berjalan mempunyai simpangan Y sama dengan, kita tulis dulu kembali, persamaannya Y sama dengan 0,05 sin 4Vt plus 20 Vx. Nah, terus berikutnya, X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Frekuensi dan panjang gelombang. Nah, sini diminta frekuensi dan panjang gelombang. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, diminta frekuensi, panjang gelombang, cepat lambat, atau apapun itu, kita harus mencari dulu kesetaraan persamaan. Persamaan yang diketahui dari soal kan Y sama dengan 0,05 sin 4Vt plus 20 Vx. Nah dari sini kalian bisa bikin kesetaraan persamaan. Rumus persamaan gelombang. Ini kan Y sini artinya simpangan. Berarti kita tulis persamaan simpangan. Seperti materi tadi kan Y sama dengan A gitu tadi kan sin omega T. Nah kalau sini tandanya plus kita ikutin plus. Plus artinya karena gelombangnya merambat ke arah kiri itu artinya. Berarti kali Kx. Nah di sini diminta frekuensi. Kita lihat tadi frekuensi didapatkan dari yang ada omeganya. Karena omega itu 2 kali V kali frekuensi. Nah karena frekuensi didapatkan dari yang ada omeganya, berarti kita anggap nih. Nah jadinya dari nyari kesetaraan persamaan dulu, kita lihat amplitudenya segini. Jadi amplitudenya 0,05. Kemudian sinnya sin, T-nya T berarti. Nah, jadi di antara sin dan T sini merupakan omega. Jadi segini merupakan omega. Begitu juga di antara plus dan X ini merupakan K, berarti di antara plus dan X ini juga merupakan K. Maka seginilah nilai K-nya. Oke. Jadi dapat kita simpulkan kalau tanyakan berapa amplitudo, jadi amplitudo sama dengan 0,05 meter atau sama dengan 5 cm. Sementara kalau mau nyari frekuensi, ingat kita ambil dari omega. Jadi omega itu nilainya sama dengan 4V. Nah, untuk nyari frekuensi silakan omeganya dipecah. Dipecah menjadi 2 dikali V dikali frekuensi sama dengan 4V. Jadi kalau dia frekuensi sama dengan 4V dibagi dengan 2V. Jadi 4V dibagi 2V sama aja hasilnya dengan 2 Hz. Nah nih, ini karena V-nya habis, coret, jadi tinggal 4 dibagi 2, berarti 2, satuannya adalah Hertz. Maka dengan demikian frekuensi kita udah ketemu. Nah sekarang kita coba mencari panjang gelombang. Karena ada 2 pertanyaan, lagi satu juga diminta panjang gelombang. Panjang gelombang itu diambil dari bilangan gelombang itu sama dengan K. Yang mana nilai K itu setara dengan 20V, jadi kita tulis K sama dengan 20V. Nah ini artinya bilangan gelombang kita 20V.
Karena diminta panjang gelombang, maka kita pecah lagi K-nya menjadi 2V per lambda, kan gitu ya, sesuai dengan teori rumus tadi. Terus dikali dengan 20V. Nah, V-nya boleh kalian catat habis. Jadi 2 sama dengan, kita lihat nih, awalnya lambda ke sini jadi 20 lambda. Jadi 2 sama dengan kali silang ya, 20 lambda. Jadi lambdanya dikali silang ke sini. Kalau diminta lambda berarti awalnya dia kali, pindah ruas ke sebelah jadi bagi. Jadi 2 per 20 sama dengan lambda. Jadi berapa lambda? 2 per 20 sama aja artinya dengan 1 per 10 atau 0,1 sama dengan lambda. Nah, maka dengan demikian, jawab yang paling tepat adalah frekuensinya 2 Hz dan lambdanya 0,1. Jadi jawab yang paling tepat adalah option nomor D. Nah, oke, kita akan mencoba lagi ke soal berikutnya. Gelombang transversal bergerak dengan frekuensi 2 Hz dan panjang gelombang 80 cm. Sudut fase gelombang pada jarak 120 cm dan waktu 2 sekon sebesar. Nah, di sini tanyakan tentang sudut fase. Berdasarkan dari rumus sebelumnya, sudut fase boleh dituliskan. Nah, di sini kebetulan tidak ada fase gelombang. Jadi kita menuliskan rumus dasarnya. Sudut fase adalah tadi seperti bagaimana, tuliskan 2V dalam kurung waktu dibagi dengan periode min jarak dibagi dengan panjang gelombang. Oke, kita cek dari sini apa yang diketahui dari soal. Pertama, bergerak dengan frekuensi, berarti frekuensi itu artinya F sama dengan 2 Hz. Jadi frekuensi sama dengan 2 Hz. Nah, jadi dari kemudian ada panjang gelombang artinya lambda ini sama dengan 20 cm. Berikutnya, dan sudut fase pada gelombang berjarak, jarak artinya X, jadi X sama dengan lambda 80 cm ya. Lambda sama dengan 80 cm, jadi kita tulis ini 80 pada jarak 80 cm. Sudut fase gelombang yang berjarak, jadi jarak 120 cm dan waktu T sama dengan 2 sekon. Nih, jadi di sini yang kita belum punya hanyalah satu periode aja kita belum punya. Yang mana dari sini kita lihat bahwa hubungan frekuensi dengan periode, boleh kalian cari bahwa periode itu merupakan 1 per frekuensi. Karena frekuensi kebalikan dari periode. Itu juga sebaliknya. Jadi 1 per 2. Nah, jadi karena frekuensi 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, baru dimasukkan ke dalam persamaan ini. Coba kita masukkan 2V dalam kurung T kecil, T waktunya katanya 2 sekon. Ini boleh tidak kalian ganti satuan asalkan sama-sama. Kalau di sini X-nya lambdanya cm, X-nya juga harus dalam satuan cm. Oke, periode 1/2, jadi saya tulis 1/2. Min X-nya 120 dibagi dengan lambdanya 80. Ini tetap 2V. Nah, ini kalau pembagian ini harus dikali balik ya, berarti sama aja setara dengan 2 dikali dengan 2 per 1 min 12 bagi 8 sama-sama bagi 4 berarti 3 per 2. Nah, jadi sama 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Ini 2 kali 2 berarti 4. Jadi boleh kita tuliskan 2V dalam kurung 4 min 3 bagi 2 berarti 1,5. Jadi 2V 4 kurang 1,5 berarti 2,5. 2,5 dikali 2V sama dengan 5V. Ya, jadi sudut fasenya adalah 5V. Maka dengan demikian jawaban yang paling benar adalah option nomor A. Oke, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya lagi. Perhatikan gambar gelombang berjalan yang meramat di sepanjang sumbu X sebagai berikut. Nah, dari ada gambar gelombang dari O sampai W ya. Jadi gelombangnya ada gelombang transversal. Sini berarti dari sini sampai sini satu gelombang, ada 2 gelombang. Pertanyaan dari gambar di atas, tentukan titik-titik yang memiliki beda fase 1,5. Nah, jadi kalau ada gambar ini, kalian ditanyakan beda fase. Jadi kalau beda fase 1,5, cari yang jaraknya 1,5 lambda. Jadi biar gampang hitung, cari yang jarak 1,5 lambda. Pertama, kita lihat dari O sampai S. O sampai S berarti mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Nah, berarti sini dari segini ada satu gunung, satu lembah. Kalau satu gunung, satu lembah, itu artinya satu gelombang.
Karena satu gunung aja 2/4 gitu. Ini 2/4. Jadi satu des segini 2/4. Ini juga 2/4. Ini juga 2/4. Ini juga 2/4. Jadi kalau dari O sampai S jadi cukup 2/4 tambah 2/4. Nah berarti 4/4. 4/4 artinya 1. Maka dengan demikian yang O sampai S adalah 1 lambda. Berikutnya O sampai T, berarti dari O sampai T segini. Nah ini 2/4, 2/4, di sini cuma setengahnya aja, setengah dari 2/4, berarti 1/4. Maka demikian yang O sampai T, berarti yang O sampai T tadi berarti 2/4 tambah 2/4 tambah 1/4. Berarti setara dengan 5/4 atau 1,25. Dapat 5/4 tinggal tambah aja 2 tambah 2 tambah 1. Nah, jadi maka dengan demikian yang O sampai T adalah 1,25 lambda. Terus kita cek lagi yang PV dari P sampai V. P itu di sini posisinya, V letaknya di bawah. Nah, kita cek dah dari P sampai V. Biar nggak bingung. Oke, di sini tetap dia dari P sini, berarti segini 1/4 gitu. Ini 2/4, ini 2/4 sampai V di sini. Berarti sini lagi 1/4. Jadi dari PV ya, dari P ke V gitu. Dari P ke V, jadi di sini 1/4, 2/4, 2/4, 1/4 lagi, tinggal tambah aja. Jadi dari PV 1/4 ditambah dengan 2/4 ditambah 2/4 ditambah lagi 1/4, berarti setara dengan 6/4. 6/4 3/2, 3/2 1,5. Maka dengan demikian PV 1,5 lambda. Nah, kalau di sini diminta yang beda fase 1,5, sudah jelas jawabannya adalah C ya. Tapi untuk membuktikan yang lain boleh kalian buktikan. Berikutnya di sini dari P sampai W. Kalau P sampai W berapa? Kita lihat dari P ini 1/4, 2/4, 2/4 sampai W, berarti sini 2/4 juga. Nah, jadi sini 2/4 juga. Karena sini penuh gunung, lembah penuh, gunung penuh, lembah penuh. Jadi P sampai W berarti 1/4 tambah 2/4 tambah 2/4 tambah 2/4 juga. Berarti 6/4 tambah 1/4 7/4. Nah, jadi yang ini adalah 7/4. P sampai W sama dengan 7/4. Atau setara dengan 1,75. Jadi 1,75 lambda. Berikutnya kalau SW dari S ke W berarti segini 2/4, ini lagi 2/4. Berarti setara dengan 4/4 atau sama dengan 1 lambda. Oke, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option nomor C. Nah, oke, demikianlah adik-adik contoh soal dari persamaan gelombang berjalan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, bisa dikomen di kolom komentar. Dan untuk soal yang lebih bervariatif, soal yang lebih tingkat kesusahannya lebih tinggi, bisa dicek di video berikutnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.